Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat Mama Aida. Mama Aida baru aja nih selesai mengikuti sebuah webinar penting ya. Menurut Mama Aida ini sangat penting sekali karena malam hari ini kita membahas soal bagaimana sih cara meningkatkan kualitas diri melalui pendekatan komunikasi intrapersonal. Jadi ceritanya tuh ya, kalau kita mampu menerapkan komunikasi intrapersonal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Wah, ini materi malam ini, webinar ini yang diadakan oleh I Am Woman Indonesia atau I Am Woman Influencer. Pematerinya keren-keren, Kak Femil dan juga Kak Resti beserta Kak Debbie nih dari Public Speaking UNESA yang selalu memberikan insight-insight yang bermanfaat, mencerahkan pikiran saya dan juga seluruh anggota atau bukan anggota ya, mencerahkan seluruh peserta Zoom webinar pada malam hari ini. Jadi yang saya benar-benar pada malam hari ini itu yang benar-benar menampar saya atau apa ya, mengingatkan saya komunikasi intrapersonal tuh apa sih gitu. Dah ternyata ya, komunikasi intrapersonal itu adalah sudah erat nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita belum tahu bahwa bahasanya adalah komunikasi intrapersonal. Apa sih bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal? Penasaran kalian? Yaitu bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal yang pertama, berdoa. Itu kan setiap hari kita lakukan ya. Yang muslim atau yang non-muslim semuanya dari diri kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga bagian adalah salah satu bentuk dari komunikasi intrapersonal. Yang kedua, scripting ya, atau journaling, atau apalagi sih, menulis diary ya, itu adalah bagian dari komunikasi intrapersonal juga. Kemudian ketiga yaitu bercermin, kemudian kita suka ngomong sendiri nih gitu. Cara ngomongnya bukan seperti yang kayak di film-film Disney ya, kok apakah siapa yang lebih cantik, diri saya atau dia gitu, bukan ya. Ketika kita bercermin, itu kita sering sekali berbicara kepada diri kita sendiri nih. Kemudian yang selanjutnya bisa juga merenung ya. Merenung ini kan, kalau kita merenung kan suka ada banyak sekali pikiran-pikiran yang datang. Nah, itu kan berkaitan dengan kita berbicara, berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, itu juga bagian dari bentuk komunikasi intrapersonal, merenung. Kalau di dalam agama Islam itu ada juga yang dikatakan muhasabah diri ya. Kalau di agama Islam, muhasabah diri itu salah satu bagian dari komunikasi intrapersonal juga, salah satu bentuk komunikasi intrapersonal juga, yaitu kita mengintrospeksi diri ya, malam hari sebelum tidur kita muhasabah diri dulu, kemudian kita berbicara di dalam diri kita, apa aja sih seharian ini yang sudah kita lakukan, apa aja sih seharian ini yang sudah, kesalahan-kesalahan apa yang sudah saya lakukan, atau perbaikan-perbaikan apa yang sudah saya lakukan. Itu kalau di Islam muhasabah diri gitu ya. Tapi kalau di komunikasi intrapersonal bisa dibilang merenung, introspeksi diri. Nah, jadi teman-teman, ternyata diri kita sehari-harinya itu kita sudah erat hubungannya dengan komunikasi intrapersonal. Cuman kadang ada beberapa dari kita yang kadang itu kurang memaksimalkan ya. Contoh saja berdoa. Dalam berdoa, terkadang kita hanya sekedar mengucapkan kalimatnya. Terkadang kita hanya sekedar, apalagi kalau di Islam ada berdoa bahasa Arab, kita hanya sekedar melafalkan Arabnya, kalimat Arabnya. Kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia, kita hanya sekedar melafalkan doa tersebut. Padahal ya, kalau kita mau berdoa secara khusyuk, secara seksama,
secara perlahan dan juga secara kita resapi setiap kata demi kata yang keluar dari mulut kita, karena itu adalah bagian bentuk dari komunikasi intrapersonal. Ini benar-benar manfaatnya luar biasa teman-teman. Manfaatnya begitu besar sehingga komunikasi intrapersonal ini erat kaitannya atau sangat bermanfaat, atau komunikasi intrapersonal ini mampu meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia atau sebagai individu. Pertama, berdoa. Kedua, merenung ya. Kalau kita sekedar merenung, aku hari ini ngapain aja ya? Aku udah ngapain aja? Aku hari ini sudah melakukan apa aja? Oh oke. Aku tadi habis gosip sama teman aku, sepertinya ketahuan nih gitu ya misalnya. Kemudian bakal sakit hati nih teman aku yang aku gosipin gitu. Nah, kalau dalam saat kita merenung itu, saya tahu hal ini adalah hal yang tidak baik, tidak perlu saya lanjutkan. Itu baik ya. Ini bagian dari bentuk dari komunikasi intrapersonal, merenung, berbicara kepada diri sendiri. Oke, hari ini saya sudah melakukan kesalahan. Saya gosipin teman saya sendiri kepada sahabat saya. Yang ini seharusnya tidak saya lakukan. Oke, besok saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, kalau teman-teman merenungnya ini bisa membuka pikiran dan juga hati teman-teman untuk melakukan perbaikan keesokan harinya, kualitas diri teman-teman akan meningkat ya. Itu. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar merenung, aduh aku tadi pagi habis gosipin temanku nih, ya udahlah biarin aja gitu ya, itu tidak terjadi perbaikan, tidak terjadi kualitas diri, tidak membuat kualitas diri teman-teman ini berubah menjadi hal yang baik. Begitu teman-teman. Jadi yang saya percepat ya teman-teman, intinya adalah komunikasi intrapersonal ini sangat erat kaitannya dengan diri kita. Sudah kita lakukan sebenarnya, tapi hanya saja kita kurang dalam menerapkan komunikasi intrapersonal ini. Contoh afirmasi ini jarang sekali. Ada beberapa orang yang sudah aware, sudah sadar akan pentingnya afirmasi. Afirmasi ini adalah bagian dari bentuk dari komunikasi intrapersonal juga teman-teman ya. Afirmasi ini bisa kita tulis melalui scripting atau journaling. Bisa kita saat kita bercermin nih di depan cermin, kita bisa afirmasi gitu ya. Kita bisa melafalkan kata-kata baik, hal-hal yang baik yang bisa kita share ke teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, afirmasi ini sebenarnya kan sudah banyak orang yang kalau kita sekolah ada guru yang mengatakan anak-anak belajar yang rajin, anak-anak ini pinter semua, anak-anak ini adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak harus belajar yang rajin ya gitu, karena anak-anak adalah anak-anak yang baik, anak-anak adalah anak-anak yang hebat, gitu kan ya. Tapi afirmasi yang sudah guru sampaikan di sekolah itu tidak terulang atau tidak kita sadari ketika di rumah, kita tidak peduli dengan afirmasi baik itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, tidak ada perbaikan selanjutnya. Nah, tetapi beda halnya kalau kita menerapkan afirmasi tersebut, seorang guru memberikan afirmasi yang positif ya ke kita. Kemudian orang tua memberikan afirmasi yang positif juga ke kita. Kemudian banyak orang di lingkungan kita memberikan afirmasi yang positif misalnya. Kita juga nih gitu ya, bangun tidur jangan mau diem aja gitu ya. Bangun tidur jangan pegang handphone terlebih dahulu ya teman-teman. Bangun tidur itu hal yang pertama yang perlu dilakukan teman-teman adalah
Tarik nafas ya, kemudian bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Ketika kita sudah tenang, ambil minum, teguk 1 gelas air putih ya, ambil air putih, bisa melancarkan seluruh peredaran darah. Kemudian kita bercermin teman-teman, kemudian kita berafirmasi. Afirmasi pagi nih kalau saya menyebutnya ya, afirmasi pagi. Terima kasih ya Allah, sambil bercermin, sambil berbicara kepada diri sendiri. Ini adalah bagian dari bentuk komunikasi intrapersonal. Pertama, boleh terserah ya ngomongnya, bebas. Tapi kalau saya biasanya adalah saya awali dengan mengucapkan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, aku bangun, hamba bangun dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih hari ini saya bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sehat, fresh, fit, semangat, energik. Aku percaya hari ini adalah hari keberuntungan aku. Aku percaya hari ini adalah hari yang cerah ceria. Aku percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Aku percaya banyak keajaiban-keajaiban yang datang, yang terjadi pada hari ini. Dan aku percaya hari ini adalah hari yang membahagiakan dari aku bangun tidur sampai aku tidur kembali. Terima kasih ya Allah, semua yang terjadi pada hari ini, aku percaya sudah Engkau rahmati dan sudah Engkau berkahi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mama Aida, kamu adalah mama yang hebat. Kamu adalah selebgram, YouTuber yang luar biasa, memberikan dampak positif bagi banyak viewers, bagi banyak followers. Mama Aida, kamu hebat. Nah, afirmasi ini bentuk dari komunikasi intrapersonal yang saya lakukan setiap hari teman-teman. Dan ini merubah mood saya setiap hari. Yang awal, kalau dulu saya belum melakukan afirmasi setiap pagi, mood saya kacau, bisa dibilang mood swingnya gila-gilaan ya. Tapi dengan setiap hari saya mengawali dengan hal-hal yang baik. Handphone tidak dibuka terlebih dahulu, afirmasi terlebih dahulu, minum air putih, tarik nafas. Kita menikmati dulu nih anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ya Allah, alhamdulillah kita bangun nih dalam keadaan yang sehat gitu ya. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kualitas diri teman-teman sendiri. Kualitas diri yang seperti apa? Yaitu tadi, manfaatnya luar biasa. Memunculkan rasa percaya diri yang pertama. Yang kedua, kita lebih bisa mengenal diri kita. Membantu komunikasi intrapersonal itu membantu diri kita untuk mengenal diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk memotivasi diri kita sendiri. Memunculkan motivasi. Yang sebelumnya, kalau dulu nih, kita gak ada motivasi teman-teman ya. Hidup gak ada motivasi, gak ada perbaikan, tidak ada hal yang bisa diubah, insecure parah. Nah ya, bisa meredam insecurity dalam diri. Begitu teman-teman ya. Afirmasi ini kan komunikasi intrapersonal yang dampaknya luar biasa. Hebatnya, dampak yang positif yang keluar dari diri kita keluar semua. Jadi teman-teman bisa banget coba di rumah ya, mulai sekarang komunikasi intrapersonal kepada diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendirinya lebih ditekankan, lebih disadari ya. Kalau berdoa lebih tidak hanya ruh kita, tidak hanya raga kita yang hadir, tapi semuanya ruh, raga, pikiran kita fokuskan dalam berdoa, melafalkan doa-doa, untayan doa kepada Tuhan itu yang benar-benar setiap kata per kata itu kita resapi ya, karena itu adalah bagian dari komunikasi kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita afirmasi juga ya teman-teman, kita melafalkan kata-kata yang baik.
Afirmasi ini tidak hanya bisa dilafalkan tapi juga bisa ditulis. Kita bisa menuliskan hal-hal yang baik di dalam buku diary kita. Kemudian kita bisa juga introspeksi diri, merenung setiap mau tidur. Kita tidak hanya sekedar merenung, tapi kita resapi renungan kita agar kita bisa berjanji nih untuk keesokan hari kita bangun, kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang seharian sudah kita lakukan. Begitu teman-teman. Itu saja dari saya. Ini adalah insight yang saya dapat dari webinar malam hari ini yang diadakan oleh I Am Woman Indonesia, I Am Woman Influencer. Dan dari beberapa buku yang saya baca, dan dari beberapa podcast dan juga pembicara yang luar biasa hebatnya di luar sana. Jadi teman-teman, meningkatkan kualitas diri untuk bisa menumbuhkan value diri kita banyak caranya, termasuk salah satu cara yang luar biasa adalah komunikasi intrapersonal. Berkomunikasi dengan diri sendiri adalah salah satu cara untuk bisa meningkatkan value yang ada dalam diri kita. Oke teman-teman bisa mencoba di rumah. Terima kasih karena komunikasi intrapersonal ini bisa diterapkan di mana saja ya. Kita lebih bisa mengontrol diri kita. Jadi mengontrol diri ini luas artinya. Hubungan kita dengan rekan kerja baik, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan sahabat, kerabat juga bisa menjadi baik karena kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan diri sendiri, ya. Kita lebih mengenal diri kita sendiri, apa kelebihan, apa kekurangan kita. Jadi kita bisa berhati-hati nih dalam berkata, bertutur dan juga bertindak sehingga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita menjadi baik dan value yang ada dalam diri kita keluar semuanya, ya, value yang baik tentunya. Terima kasih teman-teman, semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila panjang hingga 17 menit saya memberikan insight yang saya dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di Mama Aida, kegiatan Mama Aida selanjutnya. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.